Halo Bu Isra. Halo, Selamat pagi Bu Isra. pagi. Gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan baik. Ya. Bu Isra, seperti yang saya bilang sebelumnya ya, saya ada rencana untuk melakukan supervisi dengan Ibu. Kira-kira bisa nggak Bu waktunya diberikan sedikit sebentar? Oh iya, Untuk saya melakukan supervisi. Seperti itu. Tapi sebelum melakukan supervisi, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Isra. Ya, yang pertama Bu, kira-kira untuk pembelajaran nanti hari apa ya Bu ya? Hari Senin datang. Hari Senin mendatang ya Bu ya. Oke. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran dalam pembelajaran itu? Oh, kebetulan kan nanti hari Senin saya akan belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia kita udah nyampe di materi mengenal membahas tentang kalimat-kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, untuk ini tujuan pembelajaran kita dalam kelas itu yang pastinya anak-anak mampu menuliskan kalimat aktif dan kalimat pasif dan juga mampu membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif Bu. Iya, berarti saat ini anak-anak sedang fokus bagaimana cara memahami kalimat aktif dan kalimat pasif. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Lalu pertanyaan yang kedua Bu, seperti apa area pengembangan yang Ibu capai? Ketika saya akan mengajar nanti untuk area pengembangan yang saya akan capai itu pasti akan meningkatkan atau mencapai kemajuan dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan, dimulai dari model pembelajaran atau metode yang Ibu gunakan saat nanti. Oh iya, kebetulan untuk model-model dan metode yang saya akan ajarkan nanti di Senin mendatang yang lebih sering guru-guru lakukan biasanya ya. Karena ini cukup mengenai waktunya karena singkat, karena mungkin hari-hari efektif. Jadi saya akan menggunakan model pembelajaran model tanya jawab dengan metode demonstrasi. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Lalu pertanyaan yang keempat Bu Isra, bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan yang pastinya satu bukunya ya, bukunya juga, dan yang kedua ada presentasi menggunakan PowerPoint, slideshow, dan juga beberapa worksheet yang akan saya berikan ke anak-anak. Oh ya, seperti itu Bu ya. Jadi tadi Bu Isra menjelaskan ya, yang pertama Ibu akan melakukan apa tuh yang namanya media ya, menggunakan media PowerPoint dan juga menggunakan buku cetak anaknya sendiri, seperti itu ya Bu ya. Lalu yang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, kira-kira dari pembelajaran yang Ibu rancang ya atau rencanakan nanti, apa yang Ibu harapkan? Dengan adanya rancangan pembelajarannya saya akan lakukan nanti, saya berharap sih bisa melakukan kegiatan berdiskusi dengan baik dan juga meningkatkan efektivitas pembelajaran selama pelajaran itu berlangsung. Ya, yang pastinya tidak terlepas dari tujuan pembelajaran yang kita lakukan. ya oke. Baik Bu Isra, terima kasih banyak ya Bu Isra. Saya mohon kesediaan Ibu untuk memberikan waktu kepada saya supaya saya bisa masuk ke kelasnya Bu Isra hari Senin mendatang untuk melakukan supervisi ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Cukup fokus. Dengarkan besok.
pelajaran kita akan menulis apa dulu? Tugas. Ambil buku tugasnya. Lalu kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Oke? Paham? Kembali beberapa sedikit. Karena yang lalu-lalu sudah kita pelajari tentang kalimat SPO. SPO ada yang masih ingat? S itu apa? P itu apa? Jadi apa? S itu apa? Subjek. Predikat ada yang masih ingat? Predikat itu berada di mana? Ya, di mana? Di depan. Lalu O itu apa? Objek. Nah, sekarang kita masuk di bab 4 yaitu ciri khas tentang keluarga. Karena temanya adalah ciri khas keluargaku. Sudah bacakan kemarin bahwa di sini kita akan belajar ada beberapa tujuan pembelajaran. Karena kalau kita belajar pasti ada namanya tujuan kita untuk belajar ini apa? Oh, tujuan kita untuk belajar kalimat aktif kalimat. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai kita bisa kalian sebagai anak-anak bisa menulis kalimat aktif dan pasif itu secara baik dan tulisan itu juga pastinya baik dan benar. Oke? Sudah ingat? Apakah masih ingat kembali kalimat aktif dan kalimat pasif itu bedanya apa sih? Ada yang masih ingat? Matthew? Kalimat aktif kemarin masih ingat ya? Kalau aktif depannya Diawali dengan subjek, objek atau predikat? Subjeknya. Kalau predikatnya itu ditandai dengan apa biasanya? Diawali dengan B, imbuhan B. Lalu kita ubah ke kalimat apa? Pasif. Pasifnya berikut apa yang berubah? Mulai objek, lalu predikatnya berubah imbuhannya, lalu apanya lagi? Subjeknya berubah ya. Jadi yang tadinya subjeknya di awal, sekarang subjeknya berada di akhir teksnya atau akhir kalimatnya. Jadi apa? Kegiatan itu ditiru oleh mana? kegiatan itu Ditiru oleh Manda. Jadi kesimpulannya adalah kalimat aktif dengan kalimat pasif perbedaannya adalah ada jadi kalimat aktif kebalikan dari kalimat pasif dibalik ya. Jadi yang tadinya kalimat aktif itu nama yang awalnya adalah subjek, sekarang di kalimat pasif itu apa? Subjeknya berada di mana? Di akhir kalimat. Sudah paham sampai sini? Ada yang belum paham? Ada nggak yang belum paham? Kemarin kita sudah belajar tulis kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Kita Gak jadi. Jadi ya sudah paham semua tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi kalimat bolehnya apa? Pokoknya ini. Apanya yang mau coba kalian buat
Bedanya predikat sama predikat yang di kalimat aktif dengan kalimat pasif, bedanya apa ya kamu misalnya? Apa? Kalau di pasif predikatnya diawali dengan si, tapi kalau di aktif diawali dengan atau ber. Ya, betul. Jadi di kalimat aktif itu ini diawali dengan imbuhan me. Kita sudah belajar imbuhan kemarin kan? Imbuhan di, ya. Kalau sekarang kita akan masuk ke imbuhan di. Kalau ini meniru dari kata dasarnya tiru, meniru, ditiru, ya. Lihat di kalimat aktif imbuhannya menggunakan imbuhan me. Perhatikan bisa ingat di kalimat aktif menggunakan imbuhan me atau ber. Jadi kalau ketemu teks yang ada kata bermain, meniru, atau membawa, itu adalah kalimat aktif yang ada kata yang predikatnya meniru, main, ya. Kalau ditiru, dibeli, ya, dibawa, itu merupakan predikat yang ada di kalimat apa? Pasif. Jadi bedanya kalau di kalimat aktif predikatnya itu diawali dengan imbuhan me. Lalu kalimat pasifnya diawali dengan imbuhan di. Lalu ada penambahan kata. Apa ini? Penambahan kata oleh. Jadi setelah predikat diikuti dengan kata oleh. Jadi ini benar kegiatan itu yang tadi jadi aktif, yang tadinya objek jadi aktif. Di kalimat pasif objeknya sudah berada di mana? Di depan. Jadi objek predikat lalu diikuti dengan subjek. Jangan lupa menambahkan katanya oleh. Ya, kalau di bagian atas atau kalimat aktif diawali dengan subjek, predikat, lalu objek. Jangan lupa di kalimat aktif, ingat kalimat aktif menggunakan predikat dengan imbuhan apa? Me atau ber. Ya, paham? Tristan sudah bisa? Coba Tristan buat satu kalimat dulu. Satu kalimat aktif, lalu kamu buat operasi bisa. Coba buat salah satu kalimat yang gampang. Buat subjeknya aja, subjeknya kamu. Tristan bisa apa? Aktif itu diawali dengan me. Apa? Apa? Mada. Lalu itu apa kalimat apa? Lalu kalimat pasifnya? Coba kalau Matthew buat kalimat lain selain tulisan apa? Coba. Ayah mencuci mobil. Itu kalimat apa? Aktif. Lalu kalimat pasifnya kamu ubahnya kalimat tadi. Mobil dicuci oleh ayah. Jangan lupa kata oleh ya. Biasanya kalau kita mulai. Oke, sudah paham? Bisa paham nggak? Ada yang belum paham? Coba
predikatnya berubah imbuhannya, lalu apanya lagi? Subjeknya berubah ya. Jadi yang tadinya subjeknya di awal, sekarang subjeknya berada di akhir teksnya atau akhir kalimatnya. Jadi apa? Kegiatan ibu Ditiru oleh mana? kegiatan oleh Manda. Jadi kesimpulannya adalah kalimat aktif dengan kalimat pasif perbedaannya adalah ada di jadi kalimat aktif kebalikan dari kalimat pasif. Balik ya. Jadi yang tadinya kalimat aktif itu nama yang awalnya adalah subjek, sekarang di kalimat pasif itu apa? Subjeknya berada di mana? Di akhir kalimat. Sudah paham sampai sini? Ada yang belum paham? Ada nggak yang belum paham? Kemarin kita sudah belajar tulis kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Apa? Rita? Gak ada. Gak jadi. Gak jadi. Jadi ya sudah paham semua tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi kalimat bunyinya apa? Penulis. Apa yang mau Bahaya itu apa? Masih bingung sama kalimat pasif? Harus bilang dari tadi. Kalimat aktif ini cuma dibalik menjadi kalimat pasif. Yang tadinya kalimat aktif ini subjeknya di awal. Subjek itu apa? Ada yang tahu subjek itu apa? Subjek adalah pelaku atau orang, ya. Kamu, ya, pelaku. Lalu objek itu apa? Benda atau yang tadinya subjeknya ada di depan, kalau di pasif kita ubah. Nanti subjeknya di mana? Di depan kan? Sekarang kalau di kalimat pasif subjeknya di mana? Namanya di mana? Orangnya di mana? Di belakang. Lalu kita lihat ini yang kita apa namanya? Subjek, predikat atau objek? Apa? Predikat. Coba lihat predikat ini bedanya apa? Bedanya predikat sama predikat yang di kalimat aktif dengan kalimat pasif bedanya apa yang kamu tadi? Apa? Kalau di pasif, predikat diawali pasif, tapi kalau di aktif diawali dengan atau ber. Ya, betul. Jadi di kalimat aktif itu ini diawali dengan imbuhan P. Kita
meniru, atau membawa, itu adalah kalimat aktif yang ada kata yang predikatnya meniru, main, ya. Kalau ditiru, dibeli, ya, dibawa, itu merupakan predikat yang ada di kalimat apa? Pasif. Jadi bedanya kalau di kalimat aktif, predikatnya itu diawali dengan indikat make. Lalu kalimat pasifnya diawali dengan indikat be. Lalu ada penambahan kata. Apa ini? Penambahan kata oleh. Jadi setelah predikat diikuti dengan kata oleh. Jadi ini bagi-bagi kegiatan ibu yang akan jadi aktif, yang tadinya objek jadi aktif. Di kalimat pasif, objeknya sudah berada di mana? Di depannya di objek, predikat lalu diikuti dengan disusul dengan subjek. Jangan lupa penambahan katanya oleh. Ya, kalau di bagian atas atau kalimat aktif diawali dengan subjek, predikat, lalu objek. Jangan lupa di kalimat aktif, ingat kalimat aktif menggunakan predikat dengan hubungan apa? Atau ber. Ya, paham? Tristan sudah bisa? Coba Tristan buat satu kalimat dulu. Satu kalimat aktif, lalu kamu juga pasif. Bisa? Coba buat satu lagi. Yang gampang. Buat subjeknya aja, subjeknya kamu. Tristan apa? Aktif itu diawali dengan apa? Nada. Lalu itu apa kalimat apa? Coba kalau medium buat kalimat lain selain tulisan apa? Coba. Ayah mencuci mobil. Itu kalimat apa? Aktif. Lalu kalimat pasifnya kamu ubahnya kalimat tadi. Mobil dicuci oleh ayah. Jangan lupa kata olehnya ya. Biasanya kalau lain. Oke, sudah paham? Bisa paham nggak? Ada yang belum paham? Coba angkat tangannya. Belum paham? Kasih lembar kerja. Sudah bisa? Iya. Jadi Miss harap setelah Miss kasih lembar kerja sudah paham ya, tidak ada lagi yang bingung. Karena dari tadi Miss sudah nanya ke kalian, apakah sudah paham? Ya, iya. Sudah paham? Sudah. Deli mana ya? Deli udah paham belum? Sudah. Jadi Miss sudah bisa bagikan worksheetnya. Sudah. Sekarang bukunya taruh di sini. Ayo, Matthew. Coba perbedaan kalimat aktif
dan kalimat pasif kalau kamu sudah paham ya. Paham kan kalimat pasif? Oke, kalau kalimat aktif Kalau kalimat aktif, subjeknya di depan dan objeknya di belakang. lalu Tapi kalau kalimat pasif, objeknya di depan, subjeknya di belakang. lalu kalau predikatnya gimana? Predikatnya kalau di aktif hubungannya net dan ber. Tapi kalau di pasif Ya, menggunakan imbuhan atau imbuhan di ya. Oke, tepuk tangan buat pelajaran hari ini. Jadi sudah paham tentang imbuhan di dan kalimat pasif dan kalimat aktif? Sudah paham? Jangan aja bertanya. Oke, jadi kalau sama kurang paham tanya ke mami dan mami boleh nge-share nih ya alasannya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, sekarang bagian yang dilakukan. Selamat pagi Bu Isra. Halo, selamat pagi Bu Kristi. Iya, gimana kabarnya Bu? Aduh, baik, kita ketemu lagi ya. Iya. Aduh, Bu. Jadi kemarin kita sudah melakukan apa namanya saya sudah melakukan observasi ya terhadap Bu Isra ya, Betul. yaitu supervisi kelas. Nah hari ini saya ingin melanjutkan untuk bertanya-tanya Ya. pada Ibu ya. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan setelah saya melakukan supervisi terhadap Ibu. Iya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu dengan observasi yang sudah kita lakukan? Oh, tentunya senang juga dan juga merasa ini sangat positif dengan hasil dan juga beberapa observasi yang kemarin sudah kita lakukan. Dan saya sepertinya excited dan juga siap untuk melakukan atau mendiskusikan beberapa yang mungkin ibu rekomendasikan masalah. Senang ya Bu ya, jadi positif ya. Lalu bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan dari pembelajaran yang Ibu gunakan kemarin? Oh iya, tentunya dalam observasi kemarin yang Ibu adakan area pengembangan itu yang saya itu cukup teridentifikasi dan juga contohnya seperti peningkatan siswa dalam interaksi berinteraksi dengan gurunya, keterlibatan siswanya juga baik. Lalu sejauh mana pengembangan yang Ibu gunakan di dalam kelas? Di dalam kelas, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Ya, tentunya sudah sesuai ya. Pengembangan yang saya terapkan juga sudah mencapai tingkat keterlibatan siswa yang cukup baik ya. Dan juga harapan-harapan saya juga tercapai tadi. Satu lagi Bu pertanyaannya, apa yang menjadi kekurangan serta hambatan yang Ibu hadapi selama pembelajaran? Untuk kekurangan yang saya hadapi biasanya tuh tidak terlepas dari pengelolaan kelas dan juga beberapa alat penggunaan alat peraga yang mungkin masih cukup terbatas lah yang saya gunakan. Hanya itu saja sih. Baik Bu, ya baik Bu Isra. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Bu Isra, yaitu selama proses supervisi ya. Kemarin sudah kita lakukan prasupervisi, saya juga sudah memasuki kelas Bu Isra. Lalu yang terakhir hari ini ya, pasca supervisi, yaitu memberikan beberapa pertanyaan terhadap Bu Isra. Saya berharap kedepannya Bu Isra tetap semangat dan juga bisa menjadi guru yang inovatif lagi ya Bu ya. Seperti itu Bu, terima kasih ya Bu Isra. Terima kasih sudah siap. Terima